Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Mudah-mudahan kalian saat ini dalam kondisi sehat walafiat selalu, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita lanjutkan pada materi inti anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Diharapkan setelah pembelajaran pola bilangan ini kalian memiliki pengalaman belajar, yaitu mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Kemudian mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Untuk bisa memahami pola bilangan atau barisan bilangan, coba kalian perhatikan contoh-contoh urutan berikut ini. Ada barisan bilangan 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. 67, 65, 63, 61, 59, dan seterusnya. 48, 16, 32, 64, dan seterusnya. 38, 6, 11, 9, 14, dan seterusnya. Tentu barisan-barisan bilangan ini memiliki pola anak-anak atau aturan tertentu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui pola atau aturan tertentu itu? Ya, kita harus banyak-banyak belajar. Nah, agar kalian bisa menentukan suku berikutnya atau menentukan pola dan suku berikutnya dari barisan bilangan di atas, coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan 8, 11, 14, 17, 20, dan 23. Maka penyelesaiannya adalah kita harus mencari hubungan antara suku ke-1, suku kedua, suku kedua dengan suku ketiga dan 4, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, suku kedua 11 itu bisa diperoleh dari suku pertama ditambah 3. Kemudian 14 diperoleh dari 11 tambah 3. 17 diperoleh dari 14 ditambah 3. Ternyata anak-anak pada pertanyaan ini polanya adalah setiap suku diperoleh dengan cara menambahkan suku di depannya dengan 3. Berarti yang titik-titik pertama ini besarnya adalah 23 ditambah 3, mengikuti pola yang di depannya. Titik-titik yang ini 26 tambah 3 sama dengan 29. Titik-titik yang ini 29 ditambah 3 sama dengan 32. Ya anak-anak, itu polanya. Kadang ditambah, kadang dikurangi anak-anak, tergantung dari pertanyaannya. Berikutnya contoh yang kedua. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Maka penyelesaiannya adalah, kita perhatikan, 6 diperoleh dari 2 kali 3. 18 diperoleh dari 6 kali 3. 54 diperoleh dari 18 kali 3. Maka titik-titik yang pertama ini besarnya adalah 54 dikali 3, karena polanya setiap bilangan diperoleh dari suku di depannya dikalikan dengan 3. Demikian juga suku yang ini sama dengan 162 kali 3. Titik-titik yang terakhir juga diperoleh dengan cara mengalihkan 3 suku di depannya. Itu ya. Contoh yang ketiga misalnya, tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan 5, 7, 11, 10, 17, 13. Mungkin salah satu di antara kalian menjawabnya seperti ini. 5 ke 7 ditambah 2. 11, 7 ditambah 4. 10, 11 dikurangi 1, 17, 10 ditambah 7, 13,
17 dikurangi 4. Model pemikiran ini seperti ini salah anak-anak. Karena dia tidak membentuk pola. Ini tambah 2 tambah 4 dikurangi 1 tambah 7. Kan tidak membentuk pola, maka tidak boleh. Maka kita harus punya pemikiran alternatif yang lain, memiliki alternatif pemikiran yang lain. Misalnya, coba kita cari polanya lompat dari suku nomor 1 ke suku nomor 3. 5 ditambah 6, 11. Sekarang suku nomor 2 ke suku nomor 4. 7 ditambah 3, 10. Berikutnya 11 ditambah 6, 17. 10 ditambah 3, 13. Membentuk pola anak-anak. Ternyata lompat 1. Berarti titik-titik yang pertama ini sama dengan 17 ditambah 6. Mengikuti pola yang di depannya. Yang titik-titik kedua ini 13 ditambah 3, 16. Titik-titik yang terakhir ini 23 ditambah 6, 29. Begitu anak-anak ya. Kadang pada saat yang lain tidak hanya lompat 1, mungkin lompat 2 dari suku ke 1 melompat ke suku ke 4. Jadi anak-anak harus teliti dalam menentukan polanya. Kalau yang berdekatan tidak bisa, coba lompat 1 tidak bisa, coba lompat 2, begitu ya anak-anak ya. Nah, contoh yang keempat, ini tidak mengikuti aturan yang biasanya anak-anak, namanya barisan Fibonacci. Tentukan bilangan berikutnya dari pola bilangan 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Ini polanya khusus kalau barisan Fibonacci. Ya, kita perhatikan coba suku 1 dan kedua, 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 sama dengan suku yang ketiga. Berikutnya 3 tambah 5, 8 sama dengan suku yang keempat ini. Berikutnya 5 tambah 8, 13 sama dengan suku ini. Berarti setiap suku diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 suku di depannya. Ya, jadi setiap suku diperoleh dengan cara atau besarnya sama dengan jumlah 2 suku di depannya. Berarti titik-titik yang ini anak-anak berarti sama dengan 13 ditambah 2, 1 sama dengan 34. Yang ini berarti 21 ditambah 34 sama dengan 55. Ini khusus. Jadi khusus barisan Fibonacci itu polanya begitu. Depannya 2 suku di depannya ditambahkan. Demikian anak-anak ya, beberapa contoh yang bisa sampai gunakan untuk memahami pola bilangan atau barisan bilangan. Tentu masih butuh pengetahuan yang lain, maka silakan baca buku-buku yang lain ya. Kemudian ini ada soal latihan yang harus sampai kerjakan anak-anak ya. Begitu anak-anak ya, paham ya? Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Demikian penjelasan Pak Fatih kali ini tentang pola bilangan. Akhirnya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.